Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan kepada kita berbagai kenikmatan, dari nikmat iman, hidayah, kemudian nikmat kesehatan, kesempatan. Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita kembali di dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, taman dari taman-taman surga yang ada di dunia ini. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Sebuah hadis yang sangat masyhur di tengah para penuntut ilmu agama, yang membuat kita bersemangat untuk terus belajar dan menuntut ilmu, karena ini adalah jalan yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak jalan yang bisa kita titi untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan yang berbeda-beda pada setiap hambanya, tergantung hambanya tersebut bisa menggunakannya dengan baik atau tidak. Di antara jalan tersebut adalah jalan menuntut ilmu agama. Dan menuntut ilmu agama adalah jalan yang paling mudah dan paling ringkas yang bisa dititi oleh seorang hamba untuk masuk ke dalam surga ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kita kemudahan, memberikan kita keistiqomahan untuk terus belajar dan menuntut ilmu agama hingga kematian mendatangi kita. Amin ya rabbal alamin. Ini adalah pertemuan kita setelah beberapa pekan atau beberapa bulan kita rehat, ya, karena rehat kuliah sebenarnya. Karena itu mudah-mudahan dari rehat tersebut semangat kita kembali lagi, kita segar, ya. Kemudian kita memperbaharui, ya, semangat kita, ya, mudah-mudahan lebih lebih bersemangat lagi untuk mendatangi majelis ilmu agama. Baik, pada pertemuan sebelumnya sebenarnya kita sudah memasuki pembahasan tentang sifat sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari buku panduan kita Manhajus Salikin di bagian awal, ya. Dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan tersebut. Namun mungkin saya mulai agak kembali lagi ke belakang untuk melengkapi pembahasan supaya tidak terputus. Saya mulai dari perkataan penulis, fa idza qama ila sholati, apabila, itu poin berapa itu? Apabila dia bangkit menuju salat, hendak menuju salat, qala Allahu akbar. Dari awal salat, dari setelah ini, ya, adab masuk masjid, doa masuk masjid. Kemudian apabila dia berdiri hendak sholat, maka dia berkata Allahu Akbar. Ketemu? Sudah ketemu? Sifat sholat Nabi. Sudah. Iya. Baru sifat sholat. Poin 75. Poin 75. Baik. Di poin ke-75 berkata penulis, apabila dia hendak untuk sholat, maka dia berkata Allahu Akbar.
Ya, takbir ini disebut dengan apa? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Karena dengan takbir ini semua perbuatan yang sebelumnya halal menjadi haram. Ya, ketika dia sudah mengucapkan takbir ini, seperti makan, minum, sebelum sholat itu halal, tapi tatkala sudah masuk sholat maka itu haram dan tidak boleh kita lakukan. Apabila seorang melakukannya maka sholatnya batal. Sholatnya batal. Nabi SAW bersabda, "Miftahus sholati at-tuhur." Kunci sholat adalah bersuci. Wa tahrimuhat takbir. Dan tahrimnya yang mengharamkannya adalah takbir. Takbiratul ihram. Wa tahliluhat taslim. Yang menghalalkannya kembali adalah taslim, ucapan salam. Ketika dia sudah salam kanan dan ke kiri, maka apa-apa yang sebelumnya halal sebelum sholat menjadi halal kembali. Dan ini hukumnya wajib ya, menjadi rukun sholat, tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh ditinggalkan. Seorang yang ingin sholat dia harus mengawali sholatnya dengan takbiratul ihram. Jadi bacaan pertama ketika sholat adalah takbir. Ini mengisyaratkan bahwasanya tidak ada bacaan-bacaan lain sebelum itu. Kalau mau sholat langsung takbir saja, langsung takbir. Wa yarfa'u yadayhi ila hadwi mankibaihi aw ila syahmati udunaihi. Kemudian dia mengangkat tangannya sampai sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan daun telinganya. Ya, jadi ada dua cara yang disebutkan oleh penulis di sini tentang cara mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, ya. Yaitu sejajar dengan pundak seperti ini atau sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga, ya. Dan tidak disyariatkan untuk menyentuh daun telinga, kan ada ya yang bertakbir disentuh daun telinganya. Mungkin was-was nanti ini lurus nggak ya gitu. Jadi disentuh. Nah, itu tidak ada dalilnya, dan tidak disyariatkan untuk melakukan demikian. Tidak pula memasukkan ke dalam telinga. Mungkin ada seperti itu, ya. Tidak juga terlalu rendah, ya, sampai di dada saja atau di perut, karena ada sebagian peserta. Ada yang cuma sampai dada saja atau sampai perut saja, lalu bersedekap, ya. Tapi dengan tegas sampai pundak atau sampai telinga. Demikian sunnah Nabi SAW. Ada 3 cara mengangkat tangan ketika bertakbir. Ya. Yang pertama, mengangkat tangan bersamaan dengan takbir. Jadi sembari mengangkat tangan sembari bertakbir. Allahu Akbar, itu bersamaan. Yang kedua, mengangkat dulu, dilepas kemudian diturunkan baru Allahu Akbar. Bisa juga. Atau bertakbir dulu Allahu Akbar baru mengangkat. Bisa juga. Ya, bisa. Fi arba'ati mawadhi, kata Syekh, pada 4 tempat, ya, seseorang mengucapkan Allahu Akbar dan mengangkat tangannya. Yang pertama, inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram di awal kali salat. Wa inda ruku', ketika hendak ruku'. Jadi kalau mau turun ruku' itu baca Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit dari ruku', ketika i'tidal, angkat tangan. Wa indal qiyam min at-tasyahhudil awal, dan ketika berdiri dari tasyahhud awal, angkat tangan. Setelah tasyahhud awal, berdiri ke rakaat ketiga, angkat tangan, ya, ketika mengucapkan Allahu Akbar. Kama sahhat bidzalika al-ahadits 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, sebagaimana yang telah valid, sahih, ya, ada hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berkata penulis, wa yad'u yadahu al-yumna 'ala al-yusra fawqa surratihi aw tahtaha aw 'ala sadrihi.
lalu meletakkan tangan kanannya di atas kirinya ya. Kalau bersedekap meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Bisa diletakkan, bisa juga digenggam. Kalau genggam ini digenggam, kalau diletakkan yang begini saja boleh. Boleh. Boleh di sini atau di sini. Boleh. Jadi semua boleh. Perkara ini lapang. Kalau ada temannya yang tidak tata cara tidak seperti kita, ya tidak usah kita ingkari, karena semua boleh. Fawqa surratihi, ya, di atas pusar. Di atas pusar ya. Au tahtaha, atau di bawah pusar, boleh juga di bawah pusar. Ya. Au ala sadrihi, atau di dadanya. Boleh semua. Ya. Sini ke bawah. Boleh. Silakan mana yang mudah untuk diamalkan. Karena semua ada dalilnya. Dalil untuk di atas pusar adalah perkataan Nabi perkataan sahabat ya. Katanya ra'aitu 'Aliyan radhiyallahu anhu yumsiku shimalahu bi yaminihi 'ala ar-rusghi fawqa as-surrah. Aku pernah melihat Ali, ini Khulafaur Rasyidin. Ya. Memegang tangan kirinya menggunakan tangan kanannya di rusulnya, di pergelangannya, ditaruh di atas pusarnya. Jadi ya kira-kira di perut lah, perut bagian atas. Atau di bawahnya juga bisa. Ya. Perkataan Ali, minas sunnati waqul kaffi 'alal kaffi fi sholati tahta as-surrah. Termasuk sunnah adalah meletakkan tangan di atas tangan, artinya tangan kanan di atas tangan kiri ketika sholat di bawah pusar. Jadi boleh semua ada dalilnya. Perkataan salah seorang sahabat, ra'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yansarifu an yaminihi wa an yasarihi wa ra'aituhu qala yad'u hadhihi 'ala sadrihi. Ya. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, ya, letakkan tangan di atas dada. Jadi semua ada dalilnya, semua boleh diamalkan. Kemudian setelah bertakbir kemudian bersedekah, wa yaqulu subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Membaca doa istiftah. Setelah itu membaca doa istiftah. Ada beberapa lafaz doa istiftah, salah satunya disebutkan oleh penulis di sini. Yang pendek, subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini doa yang pendek. Ada juga yang lainnya, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya. Ada juga yang lainnya, wajjahtu wajhiya wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, dan seterusnya. Semua boleh diamalkan. Ya. Kalau kita hafal semua, itu yang terbaik. Sehingga ketika kita sholat, kadang kita pakai doa istiftah yang pertama, kadang kita pakai yang kedua, kadang kita pakai yang ketiga. Dan demikian kaidah di dalam bacaan-bacaan sholat. Apabila semua ada dalilnya, pada satu gerakan tertentu terdapat hadis yang valid dari Nabi SAW tentang bacaan pada gerakan tersebut, maka sebisa mungkin kita amalkan semua. Kita pergilirkan antara satu sholat dengan sholat yang lain. Ketika kita sholat subuh, kita baca Allahumma ba'id, misalnya. Ketika kita sholat maghrib, kita baca subhanakallahumma bihamdi. Ketika sholat isya, kita baca wajjahtu wajhiya, dan seterusnya. Ketika kita ruku, kita baca subhana rabbiyal azim. Ketika kita ruku di sholat yang lain, kita baca doa yang lain. Ini yang terbaik, agar kita bisa mengamalkan hadis-hadis Nabi SAW. Berbeda ketika bacaan kita cuma satu. Kita hanya mengamalkan hadis yang itu saja. Tapi ketika kita pergilirkan dengan bacaan-bacaan yang lain, pengamalan kita terhadap hadis-hadis Nabi SAW itu lebih banyak. Dan lebih membuat kita konsentrasi terhadap bacaan. Berbeda kalau bacaannya satu ya.
Kalau bacaannya satu itu biasanya otomatis saja, sehingga kekhusyuan kita kurang dibandingkan ketika kita punya banyak bacaan. Itu sudah dipersiapkan. Oh, nanti sholat saya sekarang baca istiftahnya seperti ini, nanti baca rukunya seperti ini. Jadi lebih mendorong untuk khusyuk. Berbeda kalau sudah otomatis, kadang kita nggak sadar tadi sebenarnya udah baca doa rukuk apa belum. Ya sudah baca, tapi karena otomatis sehingga kurang konsentrasi. Ini diantara faedah menghafal bacaan yang bervariasi kemudian mempergelirkan dari satu sholat ke sholat yang lainnya. Tidak usah dikumpulkan dalam satu sholat. Satu sholat semua doa istiftah dibaca, ini kan lama. Nah, tapi kadang baca ini, kemudian sholat berikutnya baca doa istiftah yang lain dan seterusnya. Au ghairuhu minal istiftahatil waridati 'an Nabi SAW, atau doa istiftah lain yang warid, yang valid dari Nabi SAW boleh kita baca. Setelah membaca doa istiftah, kemudian penulis mengatakan summa yata'awwadu, ya. Kemudian dia berta'awudz, meminta perlindungan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi setelah baca doa istiftah, sebelum membaca Al-Fatihah, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Kalau kalian hendak membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk. Termasuk ketika ingin membaca Al-Fatihah ketika sholat, maka awali dengan membaca ta'awudz. Dengan lafaz a'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau boleh juga a'udzu billahis samii'il 'alimi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ini panjang ini. Yang kita hafal ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita mengaji biasanya baca ini. Maka baca sebelum membaca Al-Fatihah. Wa yubasmilu, kemudian dia membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, ketika ingin sholat. Dan sunnahnya ketika membaca ta'awudz dan basmalah itu dibaca secara sir, ya. Dibaca secara sir, pelan, ya. Dibaca secara sir, pelan. Karena para ulama mengatakan ya, tidak ada hadis yang sahih, ya, ada hadisnya, tapi setelah ditelusuri sanad periwayatannya, tidak ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwasanya Nabi SAW membaca secara jahar. Pertanyaannya sekarang, boleh apa tidak baca jahar? Jawabannya boleh saja, karena itu diamalkan oleh para sahabat. Itu hukumnya boleh. Karena bukan berarti sesuatu yang tidak sahih itu tidak boleh. Itu beda pembahasannya. Karena dalil itu ada banyak macamnya. Kalau yang kita tahu, dalil yang disepakati Al-Quran, hadis, ijma. Ada dalil lainnya seperti perkataan sahabat, terutama perkataan khulafaur rasyidin, ya. Kemudian ya macam-macam. Intinya yang rajih atau yang kuat untuk bacaan basmalah ketika sholat itu dibaca tetapi sir, tapi pelan, tidak jahar. Apa pengertian sir, pengertian jahar? Sir itu sir itu adalah membaca tetapi tidak memaksudkan untuk memperdengarkan orang lain, walaupun dia dengar, kan begitu. Jadi tujuannya tidak ingin memperdengarkan orang lain, tapi mungkin karena orang di sampingnya itu pendengarannya tajam, kemudian dia dengar, ya, tidak mengapa. Sama jahar. Jahar itu
dia bermaksud untuk memperdengarkan orang lain walaupun orang lain tidak ada yang dengar. Gitu. Artinya diucapkan dengan lantang, jangan. Maka dalam pembahasan ini pendapat yang terkuat adalah dibaca sir. Walaupun dalam sebagian kondisi kita lebih memilih untuk membaca jahar. Apalagi kalau makmumnya tidak terbiasa dengan model seperti itu, misalnya. Kalau di kampung-kampung kan biasanya sholat jamaahnya terbiasa dengan jahar, ya kan? Karena itu memang salah satu pendapat mazhab, dan itu yang banyak kalau misalnya kita masuk ke kampung-kampung. Oleh karena itu, kalau kita jadi imam di sebuah jamaah, yang jamaah tersebut sudah terbiasa dengan tata cara tertentu, ya, yang sebenarnya ada dalilnya dan boleh, walaupun dia kurang kuat, maka kita amalkan pendapat tersebut, karena itu yang lebih bijak. Ya, memang pendapat yang kita ambil yang terkuat adalah membaca secara sir. Tapi kalau kita mengimami jamaah yang terbiasa dengan bacaan yang jahar, maka hendaknya kita membaca jahar, karena itu lebih bijaksana. Karena diantara kaidah di dalam syariat adalah meninggalkan anjuran itu disyariatkan demi untuk maslahat ta'liful qulub, gitu. Jadi kadang-kadang sunnah itu tidak kita amalkan karena khawatir jamaah itu suudzon dengan kita. Kadang-kadang perlu melihat situasi dan kondisi kapan kita harus mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang kita meninggalkan karena lebih mendahulukan persatuan daripada ketika kita, kan saya pernah mendengar ya, ada seorang imam membaca sir basmalah. Kemudian karena jamaahnya tidak terbiasa dengan itu, setelah itu mengatakan, ayo kita sholat ulang, ini sholat imamnya tidak sah. Nah, itu berbahaya kalau kita menjumpai keadaan-keadaan seperti itu. Sama seperti doa kunut. Masing-masing ada dalilnya dan kuat, disebut dengan khilaf yang muktabar, khilaf yang teranggap antara membaca kunut dan tidak membaca kunut. Kami pribadi condong pada pendapat tidak membaca kunut ketika jamaah subuh, ketika sholat subuh. Tapi seandainya misalnya diminta menjadi imam di sebuah masjid yang terbiasa membaca kunut, maka hendaknya, dan sikap bijak yang hendaknya kita amalkan, kita membaca. Ya, karena maslahat ta'liful qulub, ya, itu lebih didahulukan daripada mengamalkan sunnah. Begitu. Kaidah supaya lebih bijak dalam mengamalkan. Contoh lagi, sunnahnya di dalam memakai pakaian itu adalah kalau perintah Nabi SAW itu pakaian tidak melebihi mata kaki. Tapi sunnahnya adalah yang terbaik adalah pakaian tersebut hingga tengah betis. Gitu. Tetapi kalau misalnya kita berada di sebuah masyarakat yang dikhawatirkan akan suudzon atau mencela dengan kondisi seperti itu, maka kita turunkan. Yang penting tidak melewati mata kaki misalnya. Mungkin dia di batas misalnya. Nah, itu sikap yang kadang-kadang perlu kita pertimbangkan tatkala kita bermasyarakat. Menjaga persatuan, maslahat ta'liful qulub itu lebih didahulukan daripada mengamalkan sunnah, selama tidak meninggalkan suatu kewajiban. Kita lanjut. Kemudian penulis berkata, wa yaqra'ul Fatihata. Kemudian setelah itu dia membaca Al-Fatihah. Setelah ta'awudz dan basmalah membaca Al-Fatihah.
Dan membaca Al-Fatihah di dalam sholat ini hukumnya wajib, merupakan rukun sholat. Rukun sholat dibaca oleh imam, dibaca oleh makmum, dibaca oleh yang sholat munfarid. Walaupun ketika imam membacanya, maka hendaknya ketika itu makmum diam saja, mendengarkan bacaan imam. Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan. Ketika imam membaca Al-Fatihah maka dengarkan. Di salat jahriyah, salat jahar. Tetapi kalau di salat sir kan tidak mendengarkan bacaan imam, maka makmum juga membaca Al-Fatihah. Atau di rakaat ketiga dan keempat pada salat jahriyah itu kan sudah dibaca sir, maka makmum membaca juga Al-Fatihah tersebut secara sir. Setelah membaca Al-Fatihah, membaca amin. Membaca amin. Amin itu artinya kabulkanlah ya Allah. Dan disunnahkan untuk membaca amin bersamaan dengan bacaan aminnya imam. Karena bacaan aminnya imam itu adalah bacaan aminnya malaikat bersamaan dengan aminnya malaikat. Nabi SAW bersabda, "Idza ammana al-imamu fa'aminu." Kalau imam membaca amin, maka kalian juga baca amin. Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Karena barang siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya para malaikat, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan yang besar ya pada amalan sederhana. Jadi aminnya imam dan aminnya makmum itu dibaca secara bersamaan. Kata para ulama, ya tidak ada di dalam sholat yang dianjurkan untuk dilakukan secara bersamaan kecuali pada amin. Ya, kalau pada gerakan-gerakan yang lain imam duluan. Takbiratul ihram imam duluan. Ruku imam duluan. Ya. Sujud, tahiyat, bangkit dari tahiyat imam duluan, kecuali amin bareng bacanya. Ya. Bersamaan untuk membaca amin. Wa yaqra'u ma'aha, setelah membaca Al-Fatihah kemudian ditambahkan dengannya fir rak'atainil ulayaini minar rubaiyati was sulasiyati suratan. Ditambahkan setelah Al-Fatihah membaca surat. Ya, pada 2 rakaat pertama di salat yang 4 rakaat dan di salat 3 rakaat. Ya. Artinya ketika salatnya 4 rakaat, maka bacaan tambahan surat itu hanya pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Ya. Ini sudah dipahami semua ya insyaallah ya. Intinya rakaat ketiga dan rakaat keempat itu tidak ada tambahan bacaan surat. Walaupun kalau menambahkan boleh-boleh saja. Kadang menambahkan itu hukumnya boleh. Boleh. Karena ada dalilnya juga. Ada dalilnya. Jadi membaca tambahan surat yang bukan Al-Fatihah, dan ini hukumnya sunnah. Kalau seandainya tidak dibaca ya sholatnya sah. Tetap sah sholatnya. Takunu fil fajri min tiwalil mufassal. Surat apa yang dibaca pada salat fajar, yaitu salat subuh, itu dari tiwalul mufassal. Ya. Wa fil maghribi min qisarihi. Di salat maghrib itu qisar mufassal. Namanya qisar mufassal. Nanti kita jelaskan. Wa fil baqi min awsatihi. Sedangkan salat-salat yang lainnya adalah awsatul mufassal. Awsat al-mufassal. Jadi ada 3 baca
ada 3 jenis ya surat yang dibaca ketika sholat yang sesuai sunnah Nabi SAW. Kalau tidak seperti itu juga tetap sah. Tapi umumnya kita berusaha mengamalkan ajaran tersebut dengan membaca ketika subuh itu tiwalul mufassal. Tiwalul mufassal. Jadi ada istilahnya surat-surat al-mufassal. Al-mufassal itu artinya yang terpisah-pisah. Karena banyak pemisahnya, banyak basmalah yang memisahkan antara surat. Itu mulai dari surat Qaf, ya, Qaf Al-Qur'anul Majid, wal Qur'anil Majid sampai surat An-Nas. Itu namanya surat-surat al-mufassal. Ya, mulai dari Qaf di juz 26 sampai An-Nas. Itu dibagi 3. Bagian pertama ada namanya tiwalul mufassal, mufassal yang panjang. Itu mulai dari Qaf hingga sebelum An-Naba, Al-Mursalat di juz 29. Ya. Itu surat-surat tersebut ya sunnahnya dibaca ketika sholat subuh. Ya. Juz 26, juz 27, 28, 29. Nah, itu sunnahnya dibaca ketika subuh. Sunnah ya. Jadi kalau hafalnya juz amma ya udahlah. Mau sholat apapun bacanya juz amma. Wa fil maghribi, kalau di sholat maghrib itu qisar mufassal. Yang kedua, kalau di sholat maghrib qisar mufassal. Ya. Qisar mufassal itu dari ad-duha ya sampai An-Nas. Qisar mufassal. Nah, yang ketiga awsatul mufassal, mufassal yang tengah-tengah. Itu dari An-Naba sampai sebelum Ad-Duha, Al-Lail. Ya. Jadi kesimpulannya untuk sholat fajar itu tiwal mufassal yang panjang-panjang. Ya, dari Qaf sampai Al-Mursalat. Ya. Kemudian awsatul mufassal ya dari An-Naba sampai Al-Lail itu sholat asar, isya, asar apa tadi? Asar, zuhur, isya. Ya. Kemudian yang terakhir qisar mufassal, mufassal yang pendek dari Ad-Duha sampai An-Nas itu untuk sholat maghrib. Ya. Ya, kalau hafalan kita hanya qisar mufassal, An-Nas sampai Duha, ya sudah, semua sholat. Ya. Semua sholat, tidak apa-apa. Nah, kemudian yajharu fil qiraati lailan wa yusirru biha naharan. Dia membaca jahar ya ketika malam hari. Ya. Berarti sholat malam, berarti mulai dari maghrib, isya dan subuh. Wa yusirru biha naharan. Dan dia mensirkan bacaannya, yaitu mengecilkannya pelan, dibacanya secara pelan itu di siang hari, yaitu sholat duhur dan asar. Duhur dan asar. Illa kecuali al-jum'ata, kecuali sholat Jumat itu dibaca jahar, baca keras. Wal id, sholat id dibaca keras juga. Wal kusuf, sholat gerhana dibaca keras juga. Gerhana matahari misalnya di siang hari, maka juga dibaca secara jahar. Wal istisqa, salat istisqa minta hujan, fa innahu yajharu biha. Dia dibaca jahar. Dia dibaca jahar.
baca jahar ya. Ini hukumnya sunnah. Membaca jahar itu sunnah ya. Kalau misalnya kita sholat maghrib terus dibaca sir, ya sah-sah saja. Membaca jahar di sholat jahriyah hukumnya sunnah, membaca sir di sholat sirriyah hukumnya sunnah. Ya, jadi kalau imamnya apa namanya, kita tunggu ini kok nggak baca-baca, tahu-tahu ruku, ya sudah, ruku berarti imamnya lupa membaca secara jahar. Atau kadang-kadang kalau kita sholat ya gelap karena mendung, dibaca jahar padahal masih sholat asar, ya sudah sah gitu. Nah saya pengalaman ya, baru ini tadi dibaca jahar ya sudah. Nah, thumma yukabbiru lirruku', kemudian dia bertakbir menuju ruku'. Bertakbir menuju ruku' sebagaimana yang tadi dijelaskan sambil mengangkat tangan ya, sambil mengangkat tangan. Ini namanya takbir intiqal. Jadi ada dua jenis takbir di dalam salat, ada namanya takbiratul ihram, ada namanya takbir intiqal. Kalau takbir intiqal maksudnya adalah takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain, membaca takbir. Ya, kecuali ketika i'tidal saja membaca sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lain perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain itu ditandai dengan membaca takbir. Ya. Karena itu membaca takbir intiqal itu adalah dibaca ketika bergerak. Bukan dibaca ketika masih berdiri, bukan dibaca ketika sudah ruku. Tapi dibaca ketika bersamaan dengan gerak. Allahu Akbar gitu. Kalau dibaca berdiri itu namanya membaca takbir ketika masih berdiri. Sedangkan ketika berdiri tidak ada sunnahnya membaca takbir. Ada yang baca Al-Fatihah sama surat. Ketika ruku bacaannya Subhana Rabbiyal Azim, bukan Allahu Akbar. Maka yang paling tepat adalah membaca takbir ketika bergerak menuju ruku. Demikian pada gerakan-gerakan yang lain. Itu yang sesuai sunnah Nabi SAW. Walaupun kalau misalnya ya dia membaca ketika masih berdiri atau membaca ketika sudah ruku, ya tidak batal juga sholatnya. Tapi sunnahnya adalah dia membaca ketika ya bergerak, paham ya? Ketika bergerak menuju ruku. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW atau perkataan sahabat Abu Hurairah. Kana Rasulullah SAW idza qama ila sholati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamidah, dan seterusnya hadis. Rasulullah SAW apabila beliau hendak sholat maka beliau bertakbir ketika berdiri, yaitu takbiratul ihram, kemudian bertakbir lagi ketika ruku, kemudian membaca sami Allahu liman hamidah ketika dia bangkit ya dari rukunya. Ya. Dan seterusnya. Wa yad'u yadayhi 'ala rukbatayhi wa yaj'alu ra'sahu hiyala dhahrihi. Lalu meletakkan kedua tangannya di lututnya, ya, dengan tangan yang terbuka ya. Jadi digenggam, lutut itu digenggam, ya, lutut digenggam. Mufarrajatayil asabi', ya, jari-jarinya itu terbuka, lutut digenggam. Lalu ya kepala dan punggung itu lurus, ya lurus. Jadi dia sejajar ya, sejajar dengan lantai, dan kepala serta punggung itu lurus ke depan. Jangan mendongak ya, sehingga kepala itu naik gitu.
Jangan terlalu menunduk, kepala itu turun, tapi lurus ke sana. Ya. Itu lurus, punggung dan punggung dan kepala. Baik. Wa yaqulu subhana rabbiyal azim wa yukarriruhu. Lalu dia membaca doa subhana rabbiyal azim. Ya. Subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Dan dia mengulang-ulangnya. Silakan mau diulang-ulang berapa kali juga boleh, ya. Yang wajib adalah sekali, minimal sekali. Kalau lagi buru-buru ya sekali misalnya. Karena itu dikatakan oleh para ulama, kadar tumaknina itu adalah minimal membaca sekali di dalam gerakan tersebut, ya. Jadi kalau ada imam yang agak cepat, ya, jangan kita langsung klaim ini tidak sah sholatnya. Kita lihat dulu, kira-kira dia sudah ya menjalani kadar yang minimalis dulu untuk tumakninah. Ya, kalau mungkin yang biasa kita lihat di video tentang orang sholat tarawih itu terlalu cepat, itu mungkin iya, itu tidak tumakninah itu. Ya. Tidak tumakninah, apalagi makmumnya yang ngejar, tidak tumakninah. Tapi kalau sebagian imam yang mungkin agak cepat, ya, kalau dia masih sekadar membaca satu kali, ya itu masih tumakninah, masih sah sholatnya. Ya, masih sah sholatnya. Boleh kita baca sekali, yang wajib satu kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Ya. Boleh juga membaca doa-doa yang lain yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Seperti perkataan penulis di sini, wa in qala ma'a dzalika hala ruku'i wa sujudihi. Kalau dia juga membaca ketika ruku dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, maka itu juga boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Ya. Ada juga doa yang lain. Subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Nah, itu juga bacaan ruku. Ada juga bacaan yang lain, subhanadil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamah. Ya. Tapi yang kita hafal ya subhana rabbiyal azim, ya sudah. Ya. Dan tidak ada hadis yang valid untuk tambahan wa bihamdih. Nah, ini yang biasanya kita pakai subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Ya. Tapi berdasarkan perkataan para ulama yang saya baca, itu tidak ada hadis yang sahih. Ya. Wallahu taala alam, mungkin ada ulama yang lain yang menganggap itu masih boleh diamalkan hadisnya, misalnya hasan, karena penilaian antara satu ulama dengan ulama yang lain itu kadang berbeda. Sehingga produk hukum syar'i itu kadang berbeda juga berdasarkan penilaian hadis, penelusuran sanad dan seterusnya. Dan sebagaimana kaidah yang tadi kita sampaikan, kaidahnya kalau ada banyak jenis bacaan di dalam satu gerakan, yang terbaik adalah kita mempergilirkannya. Kadang baca ini, kadang baca itu. Thumma yarfa'u ra'sahu qa'ilan. Kemudian dia mengangkat kepalanya, ya, artinya bangkit dari ruku sembari membaca sami Allahu liman hamidah. In kana imaman aw munfaridan. Apabila dia adalah imam atau munfarid, salat sendiri. Artinya kalau berdasarkan pendapat yang diambil oleh penulis di sini, kalau makmum tidak usah membaca sami Allahu liman hamidah, cukup dia membaca Rabbana walakal hamd.
Tapi tanpa ya memungkiri adanya pendapat yang lain, makmum juga ikut membaca sami Allahu liman hamidah. Dalam hal ini ya perkaranya lapang. Kalau mengambil pendapat yang tidak baca, ya tidak usah baca, langsung Rabbana walakal hamdu. Atau mengambil pendapat yang makmum juga baca, maka membaca juga sami Allahu liman hamidah. Hal ini biasa dalam sholat ya, adanya perbedaan pendapat. Oleh karena itu kalau kita menjumpai ada sebagian jamaah yang kok agak berbeda dengan kita, ya, agak berbeda dengan kita, maka jangan buru-buru kita ingkari. Jangan buru-buru kita ingkari. Boleh jadi itu adalah kaifiat atau tata cara yang berbeda, tetapi benar ada hadisnya juga datang dari Nabi SAW. Sebagaimana gerakan atau posisi tangan tadi ketika bersedekap, boleh di dada, boleh di perut, boleh di bawah pusar. Semua ada dalilnya dari Nabi SAW. Wa yaqulul kullu, kemudian semuanya membaca Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Ya, boleh baca Rabbana lakal hamdu. Boleh baca Rabbana walakal hamdu, ada wawunya. Kalau tadi enggak ada, ya jadi bisa dibaca Rabbana lakal hamdu, bisa dibaca Rabbana walakal hamdu. Bisa pakai Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, bisa juga Allahumma Rabbana walakal hamdu. Ya, boleh. Lalu setelah itu ditambahkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mil'us samai wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini yang panjang. Kalau mau Rabbana walakal hamdu ya cukup. Minimal Rabbana walakal hamdu harus kita baca, karena itu hukumnya wajib di dalam salat. Membacanya wajib di dalam salat. Tapi dibaca sir ya, dibaca sir. Lalu setelah itu iktidal ya. Nah, di sini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama, yaitu iktidal ya. Apakah tangannya diletakkan di dada atau di perut dengan bersedekap, ataukah dilepaskan? Nah, ini mungkin fenomena yang biasa kita jumpai. Kadang satu soft ada yang gini, ada yang gini. Dan itu kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Walaupun kami sendiri cenderung pada pendapat yang melepaskan, ya, berdasarkan hadis-hadis yang lebih kuat, ya, itu dilepaskan, yang terkuat melepaskan. Tapi sekali lagi ini perkara yang lapang. Apabila kita melihat jamaah yang lain mengamalkan hal yang berbeda, itu tidak diingkari. Apalagi sampai mengatakan bid'ah, enggak, itu terlalu berat, terlalu berat. Summa yasjuduh, ya. Setelah dia iktidal, kemudian turun sujud, ya, ala a'dha'ihi sab'ah, di atas 7 anggota badan. 7 anggota badan. Jadi ketika dia bergerak menuju sujud, dia membaca Allahu Akbar. Tidak perlu lagi mengangkat tangan, ya. Karena pada posisi ini tidak disyaratkan untuk mengangkat tangan. Yang mengangkat tangan tadi ketika bangun dari ruku, ya, menuju iktidal, mengangkat tangan. Tapi ketika turun sujud, tidak perlu lagi mengangkat tangan untuk ketika bertakbir. Cukup Allahu Akbar sembari turun. Dia sujud di atas 7 anggota badan, ya, 7 anggota badan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan, ya,
untuk bersujud di atas 7 anggota badan. Alal jabhati wa asyara bi yadihi ila anfihi, pada keningnya. Keningnya yang pertama kening. Tapi beliau mengisyaratkan sampai hidungnya. Jadi ini satu anggota, ya, satu anggota. Harus menempel ke lantai. Harus menempel ke lantai. Kening dan hidung. Menempel itu maksudnya tidak tidak melayang atau tidak ditutupi oleh anggota tubuh yang lain, misalnya tangannya gini. Tapi kalau masker itu masih dianggap menempel. Masih dianggap menempel. Ya, karena bukan ditutupi oleh anggota tubuh yang lain, misal tangan misalnya, ya. Wal kaffaini, dua telapak tangan. Ini dua telapak tangan. War rukbataini, dua lutut, ya. Wa atrafil qadamaini, dan ujung jari jemari kaki. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, jadi ada 7 anggota badan. 1 kening dan hidung. 2, 3 ini tangan. 4, 5 lutut. 6, 7 kedua ujung jari jemari kaki, yang harus menempel ketika sujud agar sujudnya sempurna. Jadi ya kadang kita melihat hidungnya yang tidak sampai, ya. Atau malah dia menempelkan anggota badan yang lain, yaitu sikunya. Ini tidak boleh menempelkan siku ketika sujud. Nah, wa yaqulu subhana rabbiyal a'la. Kemudian ketika sujud tersebut dia membaca subhana rabbiyal a'la. Atau doa-doa yang lain seperti doa sujud tadi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Atau subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ya, dan doa-doa yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yukabbiru. Kemudian dia bertakbir. Wa yajlisu ala rijlihil yusra. Kemudian dia duduk, ya, di atas kaki kirinya. Wa yansibul yumna wa huwal iftirash. Dan dia menegakkan kaki kanannya. Ya, ketika duduk, ya, itu dia menduduki kaki kiri, menegakkan kaki kanan. Dilipat ya kaki kanan supaya tegak. Ya, supaya tegak. Ini paham ya? Dan itulah yang disebut dengan duduk iftirash. Itulah duduk yang disebut duduk iftirash. Ya, jadi duduk iftirash. Karena ada 2 cara duduk, ya. Tepatnya ada 3. Ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk, ya, dan ada duduk iq'a. Iq'a itu kedua kaki ditegakkan lalu diduduki. Ya, pernah lihat ya? Jadi tidak ada kaki yang diduduki, tapi semua kaki dilipat, ditegakkan, lalu diduduki di tumitnya. Itu duduk iq'a, dan itu boleh dalam sholat. Wa yaf'alu dzalika fi jami'i jilsatis sholati. Dan dia melakukan tata cara tersebut di semua duduknya di dalam sholat. Ya, semua duduk iftirash illa fit tasyahhudil akhir. Kecuali di tasyahhud akhir. Ya, maka dia duduk tawarruk. Fa innahu yatawarraku. Maka dia duduk tawarruk. Ini istilahnya duduk tawarruk. Bagaimana duduk tawarruk? Bi an yajlisa 'alal ardi, dia duduk di permukaan tanah atau permukaan bumi.
Wa yukhriju rijlahul yusra minal khalfil ayman. Kemudian dia mengeluarkan kaki kirinya ya di bagian kanan, di sisi kanan, ya di bawah kaki kanan, ya, duduk tawarruk ya ketika tasyahud akhir, ketika tasyahud akhir. Ini posisi duduk di antara dua sujud ya. Setelah sujud yang pertama dia duduk di antara dua sujud dengan cara duduk iftirash. Dan semua duduk di dalam sholat duduk di antara dua sujud. Tahiyat awal itu iftirash kecuali ketika tahiyat akhir, maka dia duduk tawarruk ya. Kaki kiri dikeluarkan melalui ya kanan, sisi kanan. Wa yaqulu, dan ketika duduk di antara dua sujud dia membaca doa Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini, dan doa-doa yang kita hafal. Ya, ada doa-doa yang lainnya ya, yang mirip-mirip tapi kombinasinya agak berbeda. Doa yang paling pendek Rabbighfirli Rabbighfirli. Itu sudah cukup. Kadang juga sebagian imam cepat, mungkin baca itu. Terus nuzannya baca itu Rabbighfirli Rabbighfirli langsung. Sujud yang kedua. Tsumma yasjudu tsaniyata kal-ula. Kemudian setelah duduk di antara dua sujud, ya, dia bersujud yang kedua seperti sujudnya yang pertama. Ala suduri tsumma yanhadu mukabbiran. Setelah sujud yang kedua, dia bangkit dari sujudnya sembari bertakbir. Ala suduri qadamaihi, ya, dan dia bertumpu pada dua kakinya. Ya, jadi setelah dia sujud yang kedua, dia bangkit menuju rakaat kedua. Dan tata cara bangkit dari sujud menuju rakaat kedua ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Sebagaimana tadi menuju sujud setelah i'tidal, ya, ada yang sujud dengan mendahulukan tangan, ada yang sujud dengan mendahulukan lutut. Dan keduanya memiliki dalil dan kita tidak mengingkari satu sama lain. Apabila kita memandang yang lebih kuat memakai tangan, ya memakai tangan. Apabila kita memandang yang memakai lutut terlebih dahulu, ya memakai lutut. Kalau saya sendiri menguatkan yang memakai lutut ketika turun sujud, ya, ketika turun sujud. Kemudian ketika bangkit dari sujud menuju rakaat kedua juga diperselisihkan, ya. Ada yang mengakhirkan tangan, ada yang mengakhirkan lutut. Itu diperselisihkan juga, ada duduk istirahat atau tidak. Semua ada dalilnya dan saling menghormati. Apabila yang satu mengambil pendapat yang ini, yang satu mengambil pendapat yang itu, ya saling menghormati. Ya. Dan itu pembahasannya panjang, ya, karena ini adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang kuat, ya, masing-masing memiliki dalil yang kuat, ya. Mana yang kita condongi, itu pendapat yang kita ambil. Kalau saya sendiri misalnya antum tanya, ketika sujud mendahulukan lutut, ketika bangkit dari sujud mengakhirkan lutut. Jadi bukan tangan yang terakhir. Saya juga tidak duduk istirahat. Wah, kayaknya antum beda semua nih pada tiga tempat ini. Ya, itu tidak masalah, tergantung pendapat yang kita condongi dan semua ada dalilnya, ya. Artinya nanti kalau saya sampaikan di sini dalilnya, nanti saya lebih condong pada pendapat saya gitu. Tapi artinya itu semua ada dalilnya. Silakan mengamalkan apa yang dianggap condong, pendapat yang dipilih. Baik, sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah untuk rakaat kedua,
dan pembahasan tasyahud serta pembahasan-pembahasan seterusnya dari sisa-sisa pembahasan di sifat sholat Nabi ini akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Kita cukupkan majelis kita. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ada pertanyaan? Baik, selanjutnya kita langsung masuk ke sesi pertanyaan. Kepada para jemaah ikhwan bisa langsung bertanya dengan mengangkat tangan, dan jemaah akhwat bisa bertanya melalui pengurus masjid kami yang akhwat. Mungkin yang ikhwan dulu jika ingin bertanya, silahkan mas-mas yang jas coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, Ya. mohon izin ini mungkin topiknya agak sedikit Sensitif. Masya. Jadi kan ada beberapa daerah di Indonesia itu yang tergantung dengan aliran ya Ustaz. Ya. Jadi misalnya kita ada pendapat dalam bacaan sholat gitu,